Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanul iman di mana saja berada. Saya alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah bisa berkunjung dan bisa melihat kawasan yang disebut Ciberem, Kecamatan Cugenang. Ini desa Cijedir. Di samping restoran Sinta, inilah yang terjadi gempa bencana alam yang menelan beberapa korban. Untuk itu marilah kita selaku umat Islam kembali kepada Yang Maha Kuasa untuk mensyukuri bahwa kita masih bisa mendoakan rekan-rekan kita yang telah tiada karena bencana. Insya Allah yang ditelan bencana, yang kena musibah, saudara-saudara kita yang telah meninggal, insya Allah beliau berposisi sebagai syuhada dan mati syahid. Ada orang mengatakan bahwa di Cianjur ini dampak gempa akibat daripada faktor unsur berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau kita orientasikan ke sana, sangat tidak elok dan sangat tidak menghargai dan menghormati kepada para korban yang kena bencana. Karena kita selaku manusia pasti semuanya tersentuh dosa. Ingat dalam sejarah para nabi dan para rasul seperti Nabi Nuh, mereka memang telah curhat kepada Yang Maha Kuasa dengan kenakalan dan pembangkangan umatnya yang berkarakter bulhut. Pernah curhat kepada Yang Maha Kuasa sehingga memberikan peringatan kepada umatnya. Terjadilah kepada kaum Nabi Lut yang melanggar praktek sodomi. Terjadilah kepada kaum Nabi Nuh yang terendam air. Terjadilah kepada kaum Nabi Musa. Antek-antek dan rejim kerajaan Fir'aun telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita adalah umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Belum pernah menemukan sejarah atau hadis, mohon maaf, saya sendiri belum pernah menemukan hadis atau sejarah bahwa Nabi Muhammad pernah curhat kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan meminta peringatan kepada umatnya yang membangkang, atau itu tidak ada sejarahnya. Malah Nabi Muhammad SAW dalam satu sejarah ketika terancam oleh para kaum kafirin, begitu urgen terdesak sehingga terancam Nabi Muhammad pada saat itu, maka sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Malak Jibril untuk mendampingi atau menengok Nabi Muhammad SAW. Maka Malak Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah orang-orang kaum kafirin ini ada permintaan dari Muhammad untuk saya musnahkan, sehingga akan saya turunkan dan akan saya gulingkan gunung Uhud ini?" Tapi Nabi Muhammad pada saat itu menolak. "Jangan ya Jibril, insya Allah dan ke depannya umatku ini tidak semuanya membangkang, pasti akan ada salah satu bapaknya atau anak atau cucunya yang mengikuti ajaran-ajaran yang saya tuntunkan dan yang saya syiarkan." Itulah Nabi Muhammad SAW, kita selaku umatnya. Belum pernah Nabi Muhammad meminta dan curhat kepada Yang Maha Kuasa untuk memberi peringatan atau adab kepada umatnya yang membangkang. Apakah memang saya sendiri belum menemukan hadis dan membuka sejarah? Apakah memang keterbatasan wawasan dan pengetahuan saya? Tetapi sepengetahuan dan
sejarah-sejarah yang saya baca belum pernah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai junjungan kita, sebagai panutan kita meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan peringatan adab kepada umatnya yang membangkang, itu belum pernah. Makanya tidak ada alasan dan tidak elok dan tidak tepat untuk di Cianjur ini dengan alasan adanya gempa, bencana bumi karena kemaksiatan, kemungkaran dan prostitusi, apalagi yang mengatakan kota Cianjur adalah Jablay, itu sangat tidak tepat, itu sangat tidak elok, dan itu kata-kata yang tidak indah. Kita selaku umat Islam, marilah kita bertafakur kepada Yang Maha Kuasa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan.